Hai, ada seorang ayah yang tega menyembunyikan anak kandungnya di dalam bunker beton tepat di bawah rumahnya sendiri selama 24 tahun. Bahkan ibu kandungnya sendiri pun tidak tahu. Selain dikunci di dalam bunker selama 24 tahun itu, anaknya diperkaos sampai melahirkan punya 7 anak. Seperti apa penderitaannya selama 24 tahun yang sama sekali tidak pernah melihat matahari. Inilah kasus Joseph Fritzl. Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. Joseph Fritzl lahir pada tanggal 9 April 1935. Joseph ini sosok kakek yang lumayan sukses lah. Dia seorang pensiunan insinyur listrik, dia punya bisnis sampingan, dia rajin, dia kelihatan sangat mencintai keluarganya. Dia punya istri bernama Rosemary, dan mereka punya banyak anak. Secara sosial, Joseph itu adalah definisi warga negara teladan lah. Tapi ada satu hal yang janggal. Sesuatu yang bahkan istrinya sendiri konon nggak tahu selama puluhan tahun. Di balik wajah tuanya yang kelihatan bijaksana, di balik senyum ramahnya saat nyapa tetangga, Joseph itu menyimpan sebuah rahasia besar tepat di bawah telapak kakinya, di bawah lantai rumahnya yang hangat, di bawah meja makan tempat dia sarapan setiap pagi. Ada sebuah bunker beton yang gelap, pengap, dan tanpa sinar matahari. Dan di dalam bunker itu, selama 24 tahun, hampir seperempat abad, ada seorang wanita yang disekap. Wanita itu adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Elizabeth Fritzl. Elizabeth tinggal di bawah tanah, cuma berjarak beberapa meter dari kehidupan normal ayahnya di atas bunkernya. Nah, dia diculik saat usianya masih 18 tahun, di puncak masa mudanya, dan baru bisa melihat matahari lagi saat usia sudah 42 tahun. Selama itu pula, dunia mengira Elizabeth itu kabur. Dunia pun mengira dia tersesat, padahal dia ada di bawah sana, berteriak tanpa ada yang mendengar karena dinding beton yang dibuat ayahnya terlalu tebal. Ini adalah studi kasus tentang gimana seorang manusia bisa punya dua kepribadian yang bertolak belakang secara ekstrim. Gimana caranya seorang ayah bisa melakukan hal sekeji itu kepada anak kandungnya sendiri sambil tetap bisa tidur nyenyak di lantai atas. Kita bakal masuk ke dalam lorong-lorong gelap bunker itu. Kita bakal bahas gimana Joseph membangun kerajaan bawah tanahnya tanpa ketahuan satu orang pun. Dan yang paling penting, gimana kekuatan mental seorang Elizabeth bisa bertahan hidup di tengah neraka dunia yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Siapkan mental kalian. Kasus ini terjadi di kota Amstetten, Austria, ya, salah satu negara di Eropa ya. Di awal tahun 80-an, Elizabeth adalah remaja biasa, dia cantik dan punya banyak mimpi, dan dia pengen banget lihat dunia luar. Tapi ada satu tembok besar yang selalu menghalangi jalannya, yaitu ayahnya sendiri, Joseph. Ya, di rumah Joseph itu bukan cuma kepala keluarga ya, dia itu diktator. Dia sosok yang sangat dominan, keras, dan punya aturan yang gak masuk akal. Elizabeth sering dilarang keluar rumah, dilarang main sama teman-temannya, bahkan dia gak punya privasi sama sekali. Hubungan mereka itu toksik banget, jauh dari kata harmonis antara ayah dan anak perempuan pada umumnya. Puncaknya di tahun 1984, saat itu Elizabeth baru berusia 18 tahun. Dia baru aja selesai sekolah, jurusan perhotelan, dan dia sudah punya rencana besar buat kabur dari rumah. Dia merasa kalau dia tetap tinggal sama ayahnya, dia bakal mati pelan-pelan. Dia sempat mencoba kabur ke Wina ya. Wina itu ibu kotanya Austria, bersama temannya. Tapi polisi menemukannya dan mengembalikannya ke rumah. Nah, di titik inilah Joseph merasa kalau dia mulai kehilangan kendali atas Elizabeth. Dan bagi seorang laki-laki narsistik kayak Joseph ini, kehilangan kendali adalah hal yang gak bisa ditoleransi. Tepat tanggal 28 Agustus 1984, ini adalah hari terakhir dunia melihat Elizabeth Fritzl sebagai orang bebas. Pagi itu,
Joseph memanggil Elizabeth ke basement atau ruang bawah tanah rumah mereka. Alasannya klasik sih. Dia minta bantuan Elizabeth buat mengangkat pintu besi yang berat untuk proyek renovasi yang sedang Joseph kerjakan. Nah, Elizabeth yang mungkin berharap kalau membantu ayahnya bakal bikin suasana rumah lebih tenang, dan akhirnya turun ke bawah. Dia nggak curiga sama sekali. Dia nggak tahu kalau Joseph sudah menyiapkan rencana ini selama bertahun-tahun. Begitu Elizabeth sampai di titik terdalam basement, Joseph langsung membekapnya pakai handuk yang sudah diberi cairan kloroform. Nah, sebagai info buat kalian nih, kloroform itu cairan untuk pembiusan. Nah, Elizabeth lalu pingsan nih, dan ketika dia bangun beberapa jam kemudian, dunia yang dia kenal sudah hilang. Dia mendapati dirinya tergeletak di sebuah ruang sempit, di sebuah ruangan gelap dengan tangan yang diborgol ke dinding. Dia bangun di tempat yang dia nggak kenal, dalam kondisi terikat, dan orang yang ada di depannya adalah ayahnya sendiri, orang yang seharusnya melindunginya. Tapi kelicikan Joseph nggak berhenti di situ. Supaya dia nggak dicurigai polisi atau tetangga, Joseph membuat sebuah skenario besar. Dia memaksa Elizabeth yang masih dalam keadaan syok dan ketakutan untuk menulis sebuah surat. Elizabeth bilang kalau dia sudah bosan dengan hidupnya. Dia mau pergi join ke sebuah sekte agama sesat dan meminta keluarganya jangan mencari dia lagi. Surat itu kemudian dipostkan oleh Joseph dari kota lain supaya cap posnya itu kelihatan kalau Elizabeth memang sudah jauh dari rumahnya. Istrinya Rosemary dan anak-anaknya yang lain benar-benar percaya. Polisi pun menutup kasusnya karena dianggap kasus remaja kabur dari rumah. Saat seluruh dunia menyerah mencari Elizabeth di bawah lantai rumah yang setiap hari dilewati oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya, Elizabeth mulai menjalani hari-hari pertamanya dalam kegelapan total. Dia nggak tahu kalau dia bakal ada di sana bukan cuma buat sehari atau 2 hari, tapi selama 24 tahun ke depan. Disinilah masa muda Elizabeth resmi terkubur hidup-hidup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding dari sisi teknisnya. Joseph adalah seorang insinyur listrik yang tahu persis apa yang dia lakukan. Dia merancang penjara ini dengan ketelitian yang luar biasa selama bertahun-tahun sebelum dia benar-benar mengunci Elizabeth di sana. Rumah Joseph itu punya ruang bawah tanah asli yang dibangun tahun 1970-an. Tapi Joseph perlahan-lahan mulai memperluasnya sendiri. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun buat menggali tanah, membuang tanah sedikit demi sedikit supaya tetangganya nggak curiga ada proyek besar di bawah rumahnya. Kalian tahu apa yang dia bilang ke istrinya Rosemary? Nah, Joseph bilang dia lagi bikin bengkel kerja atau tempat penyimpanan barang. Dan karena Joseph adalah sosok yang otoriter, nggak ada satupun anggota keluarganya yang berani turun ke bawah atau nanya-nanya lebih jauh. Bunker ini tingginya cuma sekitar 1,7 meter. Nah, buat orang dewasa yang tinggi, untuk standar Eropa ya, kalian nggak akan bisa berdiri tegak sepenuhnya di dalam sana. Ruangannya sempit, lembab, dan awalnya cuma terdiri dari satu ruangan kecil. Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya penghuni, di bawah sana, Joseph memperluasnya sampai jadi sekitar 60 meter persegi dengan beberapa sekat ruangan. Ada dapur kecil, kamar mandi, dan tempat tidur. Tapi yang paling gila adalah sistem keamanannya. Untuk masuk ke bunker itu, ada pintu rahasia yang tersembunyi di balik lemari perkakas di bengkel kerja Joseph. Pintunya terbuat dari beton bertulang yang beratnya mencapai 300 kg. Pintu itu nggak punya gagang, nggak punya kunci konvensional atau kunci yang pada umumnya ya. Joseph memasang mekanisme elektronik yang cuma bisa dibuka pakai kode remote control yang cuma dia yang tahu sendiri. Untuk ventilasi udara, Joseph ngerancang pipa-pipa udara yang disamarkan dengan sangat rapi supaya nggak terlihat dari luar. Dia bahkan membagi instalasi listriknya sedemikian rupa supaya lonjakan penggunaan listrik di bawah tanah nggak memicu kecurigaan perusahaan penyedia listrik ya. Ya biar PLN di sana nggak curiga lah begitu ya PLN-nya ya. Dan disinilah sisi psikopatnya makin kelihatan. Joseph memasang sistem suara atau intercom ya. Maksudnya itu supaya dia bisa dengerin apa yang terjadi di bawah sana dari kamarnya di lantai atas. Tapi Elizabeth sama sekali nggak punya akses buat berkomunikasi keluar. Dia benar-benar terputus dari dunia luar, meskipun jaraknya dari jalan raya cuma dipisahkan oleh beberapa meter beton dan tanah. Selama 24 tahun, Joseph berhasil menjaga rahasia ini. Dia membayar semua tagihan, dia belanja kebutuhan makanan untuk Elizabeth secara sembunyi-sembunyi, dan dia memastikan nggak ada suara teriakan yang bisa tembus ke atas.
Bunker ini bukan cuma penjara fisik guys, tapi juga penjara mental nih. Nah, disinilah Joseph merasa menjadi Tuhan. Dia mengontrol cahaya, dia mengontrol udara, dan dia mengontrol hidup manusia yang ada di bawah sana. Kengerian yang sesungguhnya baru dimulai setelah beberapa tahun Elizabeth disekap. Joseph nggak cuma mengunci Elizabeth, dia mulai berhubungan dengan Elizabeth secara sistematis. Dan dari hubungan terlarang itu yang dipaksakan, Elizabeth sampai melahirkan 7 orang anak. 7 anak lahir di dalam bunker beton yang pengap itu. Melahirkan tanpa bidan, tanpa dokter, tanpa obat pereda nyeri, dan tanpa sterilisasi medis sama sekali. Elizabeth cuma modal buku panduan medis yang dikasih Joseph dan keberanian luar biasa buat bertahan hidup demi anak-anaknya. Dari 7 anak ini nasib mereka terbagi 2. Dan ini menunjukkan betapa jenius sekaligus jahatnya skenario Joseph. 3 anak Elizabeth yang sudah diberi nama Lisa, Monica, dan Alexander dipilih Joseph untuk dibawa ke atas. Lalu gimana caranya dia jelaskan ke istrinya si Rosemary nih? Nah, Joseph lagi-lagi pakai skenario. Elizabeth, si anggota sekte agama sesat, dia naruh bayi-bayi itu di depan pintu rumah mereka sendiri. Lengkap dengan surat palsu yang katanya ditulis Elizabeth. Isinya, tolong asuh anakku, aku nggak sanggup ngerawat mereka. Dan yang lebih gilanya lagi, Rosemary, istrinya Joseph pun percaya, tetangga percaya, pemerintah Austria pun percaya. Mereka resmi mengadopsi cucu mereka sendiri dari hubungan Joseph dan Elizabeth. Tapi ada 3 anak lainnya, namanya Kerstin, Stephen, dan Felix yang nasibnya lebih tragis. Mereka nggak pernah dipilih Joseph untuk naik ke atas. Seumur hidup mereka dari bayi sampai remaja, mereka nggak pernah lihat pohon, nggak pernah lihat awan, dan nggak pernah lihat dunia luar. Mereka cuma tahu dunia itu seluas 60 meter persegi. Mereka belajar baca dan nulis dari televisi tua yang dikasih Joseph. TV itu adalah satu-satunya jendela mereka ke dunia luar yang mereka pikir itu cuma fiksi. Kan total anaknya ada 7 nih. 3 dibawa Joseph keluar, 3-nya ditinggalkan sama Elizabeth. Terus gimana dengan anak yang ke-7? Nah, namanya itu Michael. Ini bagian yang paling bikin hati kita hancur, guys. Michael lahir dengan masalah pernafasan. Dia butuh inkubator, dia butuh oksigen, dia butuh rumah sakit. Tapi Joseph, dia nolak bawa bayi itu ke atas karena takut rahasianya terbongkar. Michael meninggal cuma beberapa hari setelah lahir. Dan dengan teganya, Joseph membakar jasad bayi itu. Di titik ini, kita harus sadar satu hal. Elizabeth bukan cuma korban, dia adalah pahlawan. Dia berhasil menjaga kewarasan 3 anaknya di bawah tanah. Dia ngajarin mereka ngomong, dia ngajarin mereka sopan santun. Dia jadi pelindung mereka dari sosok Joseph yang sering datang ke bawah dengan emosi yang gak stabil. Selama 24 tahun Elizabeth hidup dalam rutinitas yang menyiksa. Menunggu pintu beton itu terbuka, tapi sekaligus takut tiap kali pintu itu terbuka, karena itu artinya Joseph datang. 24 tahun dia melihat anak-anaknya tumbuh dalam pucatnya kulit karena kurangnya vitamin D. Tepat pada tanggal 19 April tahun 2008, anak tertua yang tinggal di bunker, Kerstin, saat itu usianya sudah 19 tahun, jatuh sakit parah. Bayangkan 19 tahun gak pernah kena sinar matahari, cuma makan apa adanya dan hidup di ruangan lembab. Nah, tubuh Kerstin ini akhirnya menyerah. Dia pingsan, kejang-kejang, dan kondisinya kritis banget. Elizabeth dengan sisa-sisa keberaniannya memohon, menangis, bahkan berlutut di depan Joseph. Dia bilang, tolong jangan biarkan anak ini mati di sini. Joseph panik. Kalau Kerstin mati di bunker, dia harus membuang lagi kayak bayi Michael dulu. Tapi Kerstin ini sudah dewasa. Akhirnya ego Joseph kalah sama rasa takutnya. Akhirnya Joseph memutuskan untuk membawa Kerstin yang gak sadarkan diri ke atas, lalu membawanya ke rumah sakit. Tapi dasar Joseph si tukang manipulasi, dia tetap bikin skenario. Dia bilang ke istrinya Rosemary kalau dia nemuin Kerstin tergeletak di depan rumah dengan sepucuk surat lagi dari Elizabeth. Isinya pun, tolong bantu anakku, aku nggak bisa ngerawat dia. Tapi disinilah Joseph meremehkan kecerdasan para dokter. Begitu Kerstin sampai di IGD, dokter-dokter di sana pun bingung. Kerstin menderita gagal organ. Giginya hampir habis semua karena kekurangan kalsium dan vitamin. Dan dia nggak punya catatan medis sama sekali, nggak ada akta kelahiran, nggak ada riwayat imunisasi. Seolah-olah anak ini lahir dari dunia lain begitu.
Kabarnya nama dokter yang merawat Kerstin adalah Dr. Albert Reiter. Nah, menurut Dr. Albert ini, dia merasa ada yang nggak beres. Dia nggak percaya begitu aja sama cerita anak sekte sesat yang diinfokan dari Joseph. Akhirnya dokter dan pihak rumah sakit melibatkan polisi. Mereka bikin pengumuman di televisi, meminta sang ibu yaitu Elizabeth untuk segera muncul demi menyelamatkan nyawa anaknya. Di bawah tanah, Elizabeth melihat berita itu lewat TV tua pemberian Joseph. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan dia. Dia tahu kalau dia nggak keluar sekarang, dia dan anak-anaknya lain bakal mati di bunker itu selamanya. Elizabeth terus menekan Joseph. Dia bilang, lihat dunia, cari aku. Kalau aku nggak keluar sekarang, mereka bakal curiga sama kamu. Akhirnya pada tanggal 26 April 2008, Joseph melakukan kesalahan fatal terakhirnya. Dia membebaskan Elizabeth dari bunker. Dia pikir dia masih bisa mencuci otak Elizabeth agar tetap mengikuti skenarionya di depan polisi. Joseph membawa Elizabeth ke rumah sakit untuk menjenguk Kerstin. Tapi begitu mereka sampai di sana, polisi yang sudah standby langsung memisahkan mereka. Dan di sebuah ruangan tertutup di hadapan para penyidik, Elizabeth akhirnya bicara. Awalnya dia diam 1000 bahasa, gemetar, ketakutan, dan dia baru bicara setelah polisi memberikan satu janji yang sangat krusial. Kami berjanji, kamu nggak akan pernah lihat ayahmu lagi. Begitu jaminan itu keluar, rahasia selama 24 tahun itu jebol. Elizabeth menceritakan semuanya, tentang bunker, tentang hubungan terlarangnya dengan Joseph, tentang anak-anaknya, dan tentang Joseph yang berdiri di luar ruangan itu yang sedang berpura-pura menjadi kakek yang sedih. Malam itu juga, polisi mendatangi rumah Joseph. Mereka menggeledah bengkel kerjanya, menggeser lemari perkakas, dan menemukan pintu beton seberat 300 kilo itu. Dan saat pintu itu terbuka, dunia akhirnya tahu bahwa neraka itu nyata dan tepat di bawah rumah Joseph sendiri. Begitu pintu bunker itu terbuka dan polisi masuk ke dalam, polisi pun kebingungan. Gimana bisa hal sesadis ini terjadi selama 24 tahun tanpa ada yang tahu? Joseph langsung ditangkap malam itu juga. Dan yang paling bikin emosi itu, Joseph tetap bersandiwara lagi. Di depan polisi awalnya Joseph tetap berusaha terlihat seperti pahlawan. Dia bilang kalau dia menyelamatkan Elizabeth dari pengaruh sekte agama sesat. Dan dia mengklaim kalau dia merawat anak-anak di bawah tanah dengan baik karena dia membelikan mereka makanan dan televisi. Tapi di pengadilan semua argumennya itu hancur berkeping-keping. Tepat pada bulan Maret 2009, persidangan dimulai. Joseph muncul dengan menutupi wajahnya pakai map plastik berwarna biru. Dia nggak mau dunia melihat wajahnya, tapi ada satu momen yang mengubah segalanya. Elizabeth, yang saat itu sudah berada di bawah perlindungan saksi, memberikan kesaksian lewat rekaman video selama 11 jam. Elizabeth menceritakan setiap detail, setiap malam yang gelap, setiap rasa sakit saat melahirkan sendirian, dan setiap ketakutan yang dia rasakan saat mendengar suara langkah kaki Joseph di atas kepala mereka. Kabarnya pas Joseph melihat rekaman kesaksian Elizabeth di ruang sidang, dia langsung berubah total. Dia yang tadinya sombong dan nolak banyak tuduhan, tiba-tiba menunduk dan mengaku bersalah atas semua dakwaan. Mulai dari perkaos, penculikan, hingga perbudakan, termasuk bayi Michael. Para hakim gak butuh waktu lama, cuma butuh waktu singkat buat mereka memutuskan penjara seumur hidup. Joseph dikirim ke penjara khusus untuk narapidana dengan gangguan mental. Dan di sana, dia jadi salah satu tahanan yang paling dibenci. Dia harus dijaga ketat supaya nggak dipukuli sama tahanan lain yang juga jijik sama perbuatannya Joseph. Tapi ada satu hal yang menarik dari sisi hukum. Banyak orang nanya, gimana dengan Rosemary istrinya? Polisi sebetulnya sudah melakukan investigasi super ketat. Dan kesimpulannya, nggak ada bukti kalau Rosemary terlibat atau tahu. Joseph ngerancang sistem manipulasi yang begitu kuat sampai istrinya sendiri benar-benar percaya kalau anaknya itu kabur. Rosemary digambarkan sebagai korban lain dari dominasi luar biasa Joseph. Dia akhirnya pindah dari rumah itu, mengganti namanya dan mencoba menjauh sejauh mungkin dari bayang-bayang Joseph. Dan di akhir persidangan, hakim bilang kalau kasus ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak terbayangkan. Joseph Frizzell, yang selama ini merasa jadi raja di bunker kecilnya, akhirnya harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam sel yang mungkin lebih kecil dari bunker yang dia bangun. Tapi kali ini tanpa remote control buat membukanya. Dan saat pintu itu terbuka, dunia akhirnya tahu bahwa neraka itu nyata dan tepat di bawah rumah Joseph sendiri. Setelah semua horor yang kita bahas tadi,
Mungkin kalian bertanya-tanya ya, terus gimana nasib Elizabeth dan anak-anaknya sekarang? Setelah keluar dari rumah sakit, pemerintah Austria melakukan langkah yang luar biasa untuk melindungi mereka. Elizabeth dan keenam anaknya, baik yang dari atas maupun dari bawah, diberikan identitas baru. Mereka dipindahkan ke sebuah desa rahasia di wilayah Austria Utara, di sebuah rumah yang dijaga ketat agar tidak ada orang asing yang mendekat. Rumahnya sengaja dipilih yang punya banyak jendela dan cahaya matahari, sesuatu yang selama 24 tahun hanya bisa diimpikan oleh Elizabeth. Kabarnya proses adaptasi mereka nggak mudah ya, terutama buat anak-anak yang lahir di bunker. Mereka harus belajar ngerasain rumput, belajar kalau orang asing itu nggak semuanya jahat, dan belajar kalau suara pintu terbuka nggak berarti ancaman. Elizabeth disebut-sebut sebagai wanita dengan kekuatan mental yang luar biasa. Dia fokus sepenuhnya buat jadi ibu bagi keenam anaknya. Mereka semua menjalani terapi intensif, dan yang paling mengharukan, anak-anak yang dulunya tinggal di atas dan yang di bawah akhirnya bisa bersatu sebagai saudara tanpa ada rahasia lagi di antara mereka. Lalu bagaimana dengan bunker Joseph? Nah, bunkernya si Joseph itu sekarang sudah nggak ada. Di tahun 2013, pemerintah memutuskan untuk mengisi bunker itu dengan beton cair. Mereka nggak mau tempat itu jadi monumen kejahatan atau tempat wisata horor. Rahasia gelap di bawah tanah itu kini pun sudah terkubur selamanya oleh semen. Sama seperti Joseph yang terkubur di dalam penjara. Tapi dari Elizabeth, kita belajar tentang survival, tentang bagaimana cinta seorang ibu bisa menjaga kewarasan di tengah kegelapan yang paling pekat. Dan Elizabeth Fritzl menolak untuk hancur. Dia memilih untuk bertahan, bukan cuma buat dirinya, tapi buat anak-anaknya.